Kenapa kok tangannya begini Umi responnya? Kamu ketawa-ketawa sendiri. Kenapa? Nggak apa-apa, aku jadi salting diliatin sama kalian. Kok Umi yang salting sih? Gimana Abizar dengan Cynthia Mariska namanya ya? Gimana Umi? Iya. Apanya gimana? Itu tanggapannya tadi. Oh iya lucu. Kok lucu doang? Apa mereka sebelumnya udah Emang saling lucu. kenal gitu Mi? Atau baru kenal di sana Mi? Di acara Umi pas kemarin. Enggak. Kalau mereka mungkin udah saling kenal kali. Temen. Oh, udah saling kenal. Oh, udah saling kenal. Udah main Udah bola ja- bareng kalau nggak salah ya. Oh, berarti udah janjian pas untuk datang ke acara Umi gitu kali ya? Enggak sih, kalau pas acara kan memang saat itu saya kan bikin baju-baju dan bajunya kan lebih ke remaja gitu. Terus diskusi sama anak-anak siapa nih gitu yang cocok gitu sama Adiba kan. Terus saya minta kakak teman-teman kamu deh gitu. Tapi bisa sama-sama putih tadi bajunya. Ya emang konsepnya bajuku hitam putih Nazar. Oh gitu. Oh, nggak usah pakai emosi. Ya jangan emosi dong. Enggak aroma ngecengin gitu loh. Umi, Enggak dong. itu kok bisa tiba-tiba mereka nyanyi berdua gitu tuh gimana ceritanya tuh? Memang ada di rundown kah atau memang? Enggak, di rundown tuh sebenarnya lagu yang ini tuh lagu buat terakhir buat parade semuanya gitu loh. Buat keluar bareng-bareng gitu. Tapi kok ternyata dinyanyikan berdua. Nah Mi? itu dia akhirnya kita di belakang tuh jadi gelagapan semuanya. Jadi kok ini kok jadi pindah semua rundownnya. Oke, jadi Abizar yang nyanyi duluan naik ke atas? Jadi dia yang menyetel semuanya. Jadi kan sampai manajernya saya panggil, ini gimana ini kok jadi begini? Bilang nggak tahu Abi yang mau, aku nggak angkat tangan kata Jadi Abi manajernya. langsung mengundang Cynthia Mariska untuk Jadi pas bergabung. Cynthia kan memang pertama yang jalan Cynthia, nanti yang lain ngikutin gitu ya. Tapi lagunya bukan itu. Lagunya apa? Lagunya tuh yang Hanoman Obong. Dukun. Aduh, Lagunya apa sebenarnya, bukan lagu Ini Kak Cinta? bukan. Apa Yang lagunya? Lagunya yang enggak, kalau kasih Cynthia datang itu kan lagunya yang cantik. Yang cantik itu harusnya dinyanyiin bareng-bareng, parade bareng. Tapi pas Cynthia naik, Abi nyanyi yang itu cantik gitu. Jadi viral loh Mi, banyak netizen yang wih jangan-jangan ada apa-apa atau mungkin ada yang menjodoh-jodohkan juga. Kita mau kasih lihat yang satu ini Umi ya. Umi Pipik ungkap kesamaan Abizar dan Cynthia Mariska yang ramai dijodohkan. Umi tanggapannya gimana? Dijodohkan sama netizen loh Umi Gimana, untuk Umi? Abizar dan Responnya Cynthia. gimana Umi? Kemarin juga sempat dijodohin sama si A, si B kan gitu ya. Netizen kan gitu, kalau ada yang lucu-lucu jodoh-jodohin. Tapi ya semoga ya doain aja lah yang baik kan gitu. Tapi Kita Umi seneng nggak? Seneng nggak ngelihat berita ini? berita ini. Kan bisa ada seneng ada enggak kan orang tuh biasanya. Iya. Ya diambil baiknya aja karena kan mereka itu berdua tuh feeling saya ya kayaknya itu positive vibe banget gitu loh. Feeling seorang ibu melihat Abizar sama Cynthia ini apa Positif. kesamaan di antara mereka kira-kira? Sama-sama seneng bola. Senang bola? Sama-sama seneng olahraga, sama-sama seneng naik motor kan gitu ya. Oh, punya kesamaan. Punya kesamaan yang sama. Gitu. Tapi Cynthia Mariska di mata Umi itu seperti apa sih sosoknya menurut Umi? Menurut saya baik, ya terus lucu, gak ngebosenin. Kalau ngobrol sama dia kan saya sering ngobrol, sering chat. Kalau malam-malam lagi nggak tidur saling nyapa gitu. Gak bisa tidur tuh pasti DM-an gitu sama dia kalau nggak BA-an. Abizarnya ajak kesini dong Umi, kapan-kapan bareng sama Umi, bareng sama Cynthia. Umi, Abizar tuh umurnya sekarang? Bisa aja ya. Abizar Last live umurnya dia berapa sih mintanya. sekarang? Abi dia kelahiran 2001 tuh berarti berapa? 2001, 23 ya? 23 tahun. 23, mau 24. Mau 23 24 ya. 23. Oh, Umi juga sempat akhirnya memposting ini chattingan Umi bersama dengan Cynthia Mariska beberapa waktu yang lalu. Dapat aja ya Neti ya. Kita kasih lihat. Nah, ini di capture sama Umi chattingannya, diposting sama Umi. Iya. Aku ikut deg-degan takut Cynthianya guling-guling di panggung. Umi makasih ya oleh-olehnya. Sayang, makasih banyak ya parfumnya, nanti Umi kirim ya buat kamu and Mama, minta alamat ya. Hati-hati perjalanan ke Bandungnya, selamat sampai tujuan ya nak, pulang Bandung main padel kita ya. Kapan kita mau lamaran nak? Nggak ada. Ya kan, biar seru gitu. Iya, mungkin di scroll ke bawah ada kali kayak begitu. Iya, siap Umiku. Aku sih nunggu Abizar aja. Nggak ada. Bisa kamu ya. Umi emang seintens apa hubungan Abizar sama Cynthia? Sepengetahuan Umi. Ya kalau
Aku nggak tahu, tapi maksudnya ya mereka teman, mereka sering-sering sering komunikasi juga kok. Teman kan banyak ya Umi, tapi feeling seorang ibu tuh pasti kuat dalam anaknya gitu. Kalau Umi melihat kedekatan Abizar sama Cynthia itu gimana? Kalau teman ya teman, kita paham. Ada lebih dari teman nggak kira-kira Umi? Ada getaran-getaran. Feeling seorang ibu. Dadaku beribar. Nggak mau bocorin di sini. Oh, sebentar. Kalau Umi nggak mau bocorin di sini, berarti ada sesuatu yang ditutupi. Berarti memang ada sesuatu ya, Gen. Dikit aja. Tadi kemarin tuh aku diundang di sini temanya ibu hebat ya, bukan masalah ini ya. Loh, ini ibu hebat ya bener kan? Ya. Ini ibu-ibu hebat, mami hebat. Ini tuh luar biasa. Kita bahas tentang Mbak Nunu. Umi, tahu nggak ibu hebat apa? Ibu hebat yang menutupi mungkin ada rahasia sesuatu antara anak. Iya. Umi gini aja pertanyaannya. Umi tuh udah kayak Kakak kacamatanya bagus deh. udah rindu dan kepengen banget gak sih Abizar tuh bener-bener kalau apa ya ketemu jodoh, ketemu jodoh yang ya udah pacaran yang bener. Enggak, saya nggak ngebolehin pacaran. Iya, nggak boleh. Ya udah maksudnya Kamu ini langsung. Sabar, jangan ngegas gitu. Kamu ini langsung aja kan Adiba udah. maksudnya apakah sudah harus ayo Boleh ngasih lampu hijau, Abizar kapan mau nikah gitu. Lampunya bukan hijau lagi, ada merah, kuning, biru. Udah warna-warni, ayo segera menikah kalau memang sudah Apa waktunya. nunggu Umi dulu baru Apa lagi? Tapi Umi, kita dengar katanya kalau menurut seorang Cynthia Mariska, Umi ini adalah Mertua idaman. Kita masih istri idaman juga. Kode Cynthia Mariska memang suka Abizar. Kini puji Umi Pipik sebagai mertua idaman. Setuju. Mertua idaman, istri idaman. Umi disebut mertua idaman tuh perasaannya gimana Umi? Ya alhamdulillah, berarti kan apa ya? Berarti kan orang percaya gitu, orang baik sangka. Gitu. Ya seneng lah, dianggap baik sangkain sama orang tuh seneng kan ya, seneng ya. Jadi tertular positifnya itu apa? Energi positifnya. Kan misalkan nih, aku buruk sangkain Mbak Dewi kan pasti juga gak enak gitu. Ya. Jadi aku baik sangka sama semuanya, dia sama orang. Jadi tapi kalau buat aku juga baik sangka. pasti kan punya ekspektasi sebagai seorang ibu, pengennya anaknya dapat pasangan yang seperti apa? Iya. Ekspektasi Umi menantu idaman itu, Menurut Umi yang kayak khususnya gimana? untuk pasangannya Abizar harus yang seperti apa? Ya. Apa yang seperti Cynthia, Spesifiknya. Umi? Yang spesifiknya Umi kan sebagai ibu kan pasti, aduh aku pengen deh anak aku tuh punya istri yang Iya gini. manusiawi sekali. apa-apa, Umi, punya sampaikan. keinginan. saya pengennya tuh yang maksudnya gini ya, karena kan kita nggak tahu umur ya Mbak Nunung ya gitu. Khair, Pengen apa namanya ngelihat anak tuh pasti ada yang bener-bener bisa jagain, bisa mau hidup susah karena kita pernah di titik nol gitu. Jadi saya nggak kepengen ketika Abizar dapat sosok pendamping ini yang masih apa ya bahasanya menye-menye apa ya hidupnya tuh mau ya hidupnya tidak bisa maunya di zona nyaman aja. Padahal kita pernah hidup nol dari nol yang susah yang luar biasa. Saya kepengen dibawa susah juga. Dibawa senang udah pasti ya. Senang pastilah, pasti semua orang kepengennya orang tua pengen anaknya orang harus disenengin, harus itu. Tapi apakah ada yang mau diajak hidup susah? Gitu. Umi kan tadi Umi bilang bahwa Umi pernah berada di titik nol dengan segala macam ujian yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah menurut Umi, Cynthia Mariska ini masuk ke dalam menantu idaman itu yang mungkin juga bisa kalaupun nanti datang sebuah ujian bisa membantu Abizar ataupun juga Umi? Ini kayak duduk di kursi panas ya. Gak apa-apa Umi, santai aja. Ya kalau saya ngelihat sosoknya Cynthia, dia memang seorang anak yang mandiri ya, pekerja keras. Karena memang mungkin dia dari umur 9 tahun sudah kehilangan ayahnya, dan di situ dia berusaha untuk struggle gitu, berusaha untuk menjadi tulang punggung ibunya, hidupnya untuk selalu buat nyenengin orang tua, buat sampai lupa. Anda ngomongin saya terus deh. Orang saya lagi Enggak, saya denger. Enggak, aku pengen saya denger ya. Denger apa? Nanti kita selesaiin di belakang ya. Denger apa Umi? Kamu ngomongin aku tadi denger. Sensitif. Jadi mandiri. Oke. Terus aku madepnya sini aja. Mandiri. Terus dia kayak dari kecil memang sudah diajarkan. Ya ini loh ujian gitu. Jadi berarti Umi melihat hal positif dari Cynthia Mariska. Apakah masuk ke dalam kriteria menantu idaman? Ini dia kriteria idaman versi Umi Pipik.
Assalamualaikum. Iya benar. Dia mau kasih berlian buat aku. Tapi aku nggak nyangka loh aku nggak nyangka statement itu bagus. Apa itu? Yang Itu mana? barusan. Apa? Emang apa statementnya? Gue tanya Ya apa? Saya juga bingung apa. Emang statement saya apa? Iya, tentang berhijab kan. Kalau Abizar itu punya jodoh, apakah harus berhijab? Tapi Umi bilang kan itu kan berproses. Oh, berarti dia Emang dia hebat. Memantau. Sahabat gua Berarti Umi nggak apa-apa kalau punya calon menantu yang belum berhijab. Dulu saya juga seperti itu. Karena gini loh, saya pernah di-tag oleh seseorang, saya nggak mau itu siapa, nggak mau nyebutin siapa, tapi dia memotong cuplikan-cuplikan saya dan dia memaksa bahwa kalau di posisi dia, kalau saya dapat mantu, saya harus paksain mantu saya harus berhijab gitu. Ketika saya dulu kembali bahwa saya dulu juga belum berhijab, akhirnya ketika dipaksa begitu kok saya jadi yang sebuah keterpaksaan. Tapi ketika saya kepengen misalkan dapatnya yang tidak berhijab, terus apakah kita merasa diri kita lebih baik dia belum berhijab, terus kita nggak mau ngebimbing dia gitu? Siapa yang akan ngebimbing mereka semuanya kalau kita hanya memilih yang berhijab saja gitu? Semua orang layak bahagia, semua. Wow. bijaksana sekali Umi ya. Proses ya Umi ya. Bijaksana sekali. Satu statement yang sangat luar biasa, tidak menghakimi siapapun, bahwa pada akhirnya kita semua ini berproses. Betul. Ya, berproses untuk jauh lebih baik. Itu yang diinginkan. Umi tidak secara spesifik harus berhijab, tapi ada proses untuk menuju jauh kehidupan yang lebih baik lagi. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Ini tentang sahabat kami semua di sini, di mana Umi juga bercerita mengenai pengalaman hidupnya. Umi Pipik ungkap perjuangan Selin Evangelista perdalam agama usai memutuskan mu'alaf. Perjuangan Selin Evangelista. Apa yang Umi bisa ceritakan dari seorang Selin Evangelista dengan segala macam prosesnya? Ya, dia lagi semangat belajar sih. Lagi sering nanya tentang Islam. Tapi maksudnya dia lagi belajar aja, lagi proses belajar terus gitu. Sejak kapan Umi merasa bahwa wah dia semangat sekali nih belajarnya untuk memperdalam agama Islam? Ketika ketemu ya, sebenarnya udah beberapa kali ketemu sama dia gitu. Tapi pas terakhir ketemu kemarin ya, pas saya mau pulang dia ngajak foto. Padahal dia nggak sedang berhijab kan saat itu. Tapi saya harus nungguin dia berhijab pakai jilbab dulu baru foto sama saya bilang nggak apa-apa, nyantai aja gitu. Maksudnya saya juga nggak akan risih foto dengan orang yang nggak berhijab gitu. Tapi dia bilang nggak, aku seneng kok gitu. Maksudnya mungkin menghargai saya, tapi saya bilang nggak apa-apa, foto aja gitu. Nggak usah berhijab juga. Tapi dia nggak, aku kepengen dari Selinnya kepengen gitu. Apa sih yang Umi lihat dari hidup seorang Selin Evangelista, seorang ibu menghidupi anak-anaknya tanpa pasangan, kemudian sekarang berusaha untuk hidup lebih baik, berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik buat diri sendiri, keluarga dan juga anak-anak. Saya tuh paling ini loh, paling apa namanya, kalau ngelihat seorang ibu yang berjuang untuk anak-anaknya tuh saya paling nggak bisa ini, hebat gitu maksudnya. Karena saya ngerasain kan gitu. Jadi kalau ngelihat ada seorang ibu yang Survive. Ya, survive buat anak-anaknya itu, walaupun mungkin ketika dia sendiri dia menangis, dia meluapkan semuanya ke Tuhan gitu. Allah yang kasih mampu. Ya, tapi kan manusia itu nggak punya daya upaya apapun. Manusia dari yang nggak bisa dibuat bisa sama Allah. Manusia yang nggak mampu dibuat mampu sama Allah. Kadang yang menurut kita, saya mustahil nih bisa kuat buat anak-anak saya bisa ngehidupin anak-anak saya, yang kata kita mustahil, Allah punya cara, punya jalan yang jauh lebih mustahil lagi. Ini yang saya lihat dari ibu-ibu di luar sana yang hebat, termasuk Mbak Nunung. Refleksi diri. Betul, gitu. Jadi luar biasa buat ibu-ibu. Emang Umi masih suka nangis sendiri gitu Mi dengan apa yang dilewati sekarang ini? Kadang kalau pas lagi malam sih, biasanya kalau pas bangun tengah malam gitu ya, terus ngeliatin, saya kan demennya tuh storyin gitu. Kalau anak-anak lagi apa, saya videoin gitu. Karena sebenarnya buat saya kalau lagi tidur sendiri, saya lihat video-video anak-anak gitu. Jadi saya kumpulin. Jadi kalau pas saya nggak ada, anak-anak bisa lihat itu semuanya. Setiap orang pasti punya ujian masing-masing, tapi kita tahu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan tidak ada jaminan bahwa masalah tersebut
ada solusinya, tapi ada jaminan bahwa kita kuat untuk menjalani itu semua. Itu sudah menjadi jaminan dari Tuhan. Kita akan semakin kuat melewati ujian apapun. Kita juga belajar begitu banyak sekali dari Umi, ujian demi ujian, satu persatu berhasil dilewati. Kuat dan juga menguatkan orang lain, termasuk Selin Evangelista. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Umi Pipik ungkap Selin Evangelista sedang belajar pakai hijab demi jadi muslimah yang baik. Umi kalau melihat teman-teman artis ya, dengan segala macam permasalahan hidupnya, kemudian mereka mencari solusi dan mendekatkan diri kepada Tuhan, pun juga yang pernah dilakukan Umi. Umi itu melihatnya seperti apa sih selain melihat kayak, oh sama nih kayak gue dulu nih? Ya. Setiap manusia itu kan pasti diuji ya. Kadang ada teman artis yang, aduh capek deh gitu. Kenapa nggak selesai-selesai? Ya namanya di dunia mah pasti tempat berlelah-lelah gitu. Selama kita masih di dunia pasti akan diuji. Terus kapan ujian selesai? Besok kita mati selesai ujian kita. Ya. Tapi selama masih di dunia pasti ada ujian, apapun ujiannya gitu. Tapi mati bawa apa ya Umi ya? Betul, kita tinggal menikmati hasil ujiannya kan gitu. Jadi ya saya lihat artis-artis ini, teman-teman artis ya khususnya gitu, yang banyak sekarang yang sedang berproses gitu kan. Kita nggak bisa dong menilai orang tuh dari luarnya saja atau memutuskan semangat prosesnya mereka gitu kan. Kita nggak ada yang tahu ketika malam amal ibadahnya mereka seperti apa. Kadang kan manusia tuh banyak buruk sangkanya sama orang gitu. Banyak ya teman-teman artis yang akhirnya berhijrah, ngobrol sama Umi, bercerita sama Umi. Bercerita. Dan saya senang, karena saya memposisikan diri saya dulu gitu. Ketika saya butuh tempat untuk bicara, tempat ketika saya berproses gitu. Dan itulah teman-teman artis. Umi, apa sih rata-rata permasalahan secara garis besar teman-teman artis ketika datang ke Umi bercerita, kegundahan hatinya, kekosongan hatinya? Lebih banyak masalah apa gitu? Apa biasanya teman-teman artis apa percintaan? Enggak lah, kalau percintaan mungkin pribadi saya nggak mau. Ya, okay. Saya kalau tidak mau masuk ke ranah yang bukan urusan saya, yang bukan mereka lebih tahu agama gitu. Ya, lebih kepada agama aja. Misalkan tentang pengen berhijab tapi kerjaan masih banyak, saya bilang ya pelan-pelan gitu. Yang terpenting bagaimana sholatnya jangan tinggalin, itu aja sih saya lebih ke. Jadi banyak Umi teman-teman artis yang cerita sama Umi pengen berhijab tapi masih agak ragu karena takut pekerjaannya berkurang, tuh ada beberapa. Banyak sekali gitu. Sampai akhirnya udah nggak ragu lagi, akhirnya memutuskan pakai jilbab tuh juga ada juga gitu. Oke, Umi, apa yang bisa Umi sampaikan untuk mereka yang mungkin juga teman-teman selebriti atau yang lainnya, bukan selebriti, sobat ambiar yang ingin menggunakan hijab tapi ada satu keraguan, ada satu ketakutan bahwa waduh takutnya rezeki ke depan malah berkurang dibandingkan dengan apa yang didapatkan sekarang. Ya, rezeki itu kan sudah diatur ya sama Allah gitu. Kita nggak perlu takut apapun gitu, karena Allah nggak pernah lupa untuk memberikan apa yang sudah haknya untuk diberikan ke kita gitu. Tapi ketika kita punya niat ingin melakukan hal yang baik, ya lakukan gitu. Jangan ditunda, jangan ragu gitu, karena tidak ada yang sia-sia dalam sebuah kebaikan. Ya. Tidak ada yang sia-sia dalam sebuah kebaikan. Kadang menurut kita mustahil rezeki itu datang, tapi mungkin bagi Allah Tuhan datang dengan cara yang lebih mustahil. lagi. Kita akan kembali saat lagi hanya di Pagi Pagi.